الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, jamaah salat zuhur taklim yang bahagia. Udah tua-tua masih malu aja nanya, heran. Nah, makin tua makin malu ya, atau malu-maluin gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, hari Sabtu sepakat kita puasa insya Allah. Kalau dari segi fikihnya itu puasa dimulai dari maghrib malam Sabtu. Sebab Zulhijjah, hijrah itu dimulai dari maghrib. Maka dalam bahasa kita malam Sabtu, bukan Jumat malam. Kalau Jumat malam itu menggunakan Masehi, sebab mulainya jam 12.00. Jadi besok hari Jumat itu pas maghrib itu Ramadan. Maka tarawih lebih dulu dibanding puasa. Tarawihnya itu sudah masuk Ramadan. Maka mulai maghribnya tuh, mulai maghrib itu Jumat malam Sabtu, maghrib di malam Sabtu, yang masih hari Jumat di nasional kita, itu sudah Ramadan. Artinya, kalau kita selama ini bilang marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, ya maghrib. Walaupun saya meragukan juga teman-teman yang kita kangen sama Ramadan. Pak, iya ya? Saya nanya, yang dikangenin apanya bang? Puasanya. Kayaknya selama ini nggak puasa-puasa juga ya. Jangan-jangan THR yang dikangenin kan? Nah. Ayatnya kan 183 Al-Baqarah, udah paham semua ya, lajina ma kutiba alaikumusiyam. Di situ tidak menyebut Ramadan. Ini pentingnya belajar tafsir. Di situ dibilang ayyamam ma'dudan. Diwajibkan puasa sebagaimana umat terdahulu puasa di hari-hari yang ditentukan. Di situ tidak menyebut Ramadan. Kalimat Ramadan itu ada di ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudat di sini adalah bulan Ramadan. Diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, Islam kita dibangun 5 dengan 5 dasar. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Tidak disebut Ramadan pada ayat 183. Tapi kemudian di ayat berikutnya, Syahrul Ramadanan. Namanya tafsirul ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Atau kalau bahasa dalam hukum Islam namanya tasyri', namanya tabin, penjelasan. Ya, banyak kita temukan itu. Kita pernah bahas Ramadan itu ada teman-teman di Muhammadiyah yang menggunakan pakai hisab, ada teman-teman NU yang menggunakan pakai ru'yat. Tapi besok terakhir saya dengar sepakat. Puasanya sepakat Sabtu, lebarannya sepakat Senin. Aman. Nggak ada yang perlu ribut-ribut tuh. Yang nggak sepakat THR-nya. Kapan itu nggak sepakat. Nah, ada yang seminggu sebelumnya, ada yang lewat begitu saja ya. Ya. Di antara fikih-fikih puasa itu, ini yang paling rumit itu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata adalah fikih perempuan. Mohon maaf ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau sedang hamil kemudian nggak kuat puasa, itu dia harus tahu yang dia khawatirkan dirinya atau janinnya. Itu beda konsekuensi hukumnya. Kalau ibu-ibu menyusui kemudian nggak kuat puasa, dia harus tahu tuh ini yang dikhawatirkan dirinya atau bayinya. Nah, karena konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau ada ibu yang ketika hamil kemudian dia lemas, kemudian dia batalkan karena merasa dirinya nggak kuat, bukan mengkhawatirkan janinnya, maka dia cukup qodok saja tanpa harus bayar fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan adalah janinnya, maka dia harus bayar qodok plus fidyah. Sebab yang dikhawatirkan orang lain, bukan dirinya. Sama seperti bapak ngeliat orang tenggelam, lalu loncat kemudian nolong, akhirnya dengan terpaksa menelan air di sungai. Itu kan batal karena mengkhawatirkan orang lain. Harus ditolong itu. Maka nanti qodok plus fidyah. Itu salah satu hukum fikih yang tidak kasat mata. Susah tuh. Saya pernah bercanda pak, nggak bisa semua hukum itu pakai dalil pak, nggak bisa. Nggak bisa. Bapak ketika buang air, kemudian istinja, cebok, bersihnya pakai apa? Perasaan. Pernah dilihat bersih? Pernah nyuruh orang lain lihat, udah bersih belum? Ditabok pak, bapak bener itu. Nah, itu pakai
perasaan. Maka ada yang dari awal dari innamal a'malu binniat. Semua amal perbuatan tergantung niatnya. Sama nih kan ada teman-teman ngaji di sini niatnya beda-beda kan. Ada yang memang datang pengen ngaji, ada yang kenyang daripada nggak makan mendingan ngaji. Ada juga, ada yang enak di sini adem. Apa besok Ramadan ini ngaji banyak nih? Biasanya Ramadan banyak itu. Karena nggak makan kan, ngapain juga mendingan di masjid adem kan. Ya. Itu fikihnya. Jadi besok mau menggunakan ru'yatul hilal atau wujudul hilal, teman-teman mau di NU, kita nggak paham dah Pak. Pokoknya yang nggak paham ikutin apa kata pemerintah. Pemerintah bilang puasa, puasa. Pemerintah bilang lebaran, lebaran. Aman, dah aman. Tapi kita nggak paham Pak. Nah, saya pernah belajar ngitung, saya pernah belajar melihat, itu nggak cukup. Udah susah ngitungnya, kalkulatornya juga mahal, prakteknya juga jauh Pak. Dan kadang-kadang nggak sukses. Udahlah, kalau kata Gus Baha, orang bodoh itu sebenarnya pinter. Orang pintar itu sebenarnya bodoh. Orang bodoh itu kan menghindarkan kerumitan, Pak. Orang pintar itu menghindarkan kerumitan. Jadi model-model kita, ngapain belajar astronomi, ngapain belajar nupalak, dengerin aja pengumumannya. Besok puasa 86 siap. Itu orang bodoh, tapi pintar. Tapi tetap bodoh, Pak. Karena nggak pernah berkembang kan, tetap bodoh itu. Nah, ngapain juga jadi ustadz capek ngapal baca Quran, ngapal hadis, ngapal tahu repot Pak, dengerin aja ntar orang khutbah kan. Ternyata rukun iman ada 6, ternyata rukun Islam ada 5. Kan orang yang menghindari kerumitan itu adalah orang cerdas. Nah, kita ini orang cerdas semua. Ntar apa kata pemerintah aja, puasa, lebaran, siap, udah. Jangan usah ribet-ribet udah. Tapi terakhir ternyata teman-teman di Muhammadiyah juga sepakat puasanya dengan lebaran. Dah, yang perlu diluruskan sebenarnya tentang imsak. Imsak tuh hanya ada di Indonesia, Pak. Setahu saya imsak cuma di Indonesia. Indonesia ini kan manusia yang orangnya 7 keajaiban dunia salah satunya orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia itu kalau tidak diberikan batasan waktu itu repot, Pak. Sebab dia ada ngopi, ada ngerokok. Ustadz, yang namanya dari subuh sampai maghrib setuju. Sekarang orang Indonesia lagi begini Pak. Nih baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut, apa buang? Apalagi pas ini lanjut apa buang? Orang Indonesia Pak, kebanyakan nih kita bilang ngawam nih. Lanjut Pak, masih 2.000 Pak, masih 2.000. Atau ada yang lagi ngopi gitu. Masih di mulut. Allahu Akbar. Dibuang apa ditelan? Telan, Pak. Ini konsumsi kita orang Indonesia. Karena orang Indonesia mohon maaf. Bukan mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Urusan ini banyakkan awamnya dibanding alimnya. Maka dibikinlah waktu imsak 10 menit. Jadi kalau mau udah imsak udah ngopi habisin dah. Rokok habisin dah. Gosok gigi siap-siap sholat subuh. Tapi yang mau puasa dimulainya dari subuh. Nah, itu bahasa Al-Quran, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul asyadu minal khaytil abyadi minal fajri. Sampai jelas mana benang hitam, mana benang putih, maksudnya adalah subuh. Nah, jadi kalau puasa dari mana? Dari subuh, bukan dari imsak. Bukan imsak itu Indonesia, Pak. Indonesia punya tuh imsak. Harus, Pak, harus ada di kita. Bukan. Ternyata sampai di sana pun, sampai di Masjidil Haram Pak, ada orang-orang itu kalau bahasa orangnya namanya Arab. Arab itu wong deso, mohon maaf deh. Al-Arab itu kadang-kadang ja'a Arabiyyun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang Arab dusun yang jauh dari pendidikannya. Itu datang-datang kadang-kadang Nabi lagi pakai sorban ditarik aja Muhammad, mentarik aja tuh sorban. Enggak ada adabnya dia. Itu Arabi namanya. Artinya dia nggak pernah, dia sama temennya onta, Pak, kambing temen. Maka pernah dia ada orang Arab Badui itu nanya sama Nabi, ya Rasul, saya pernah ditabuk sama anak saya. Apanya? Pipi saya. Kenapa? Sebab anaknya kalau main sama kambing nakal ditabuk ininya. Rupanya bapaknya agak nakal, ditabuk aja mungkin. Ya kata Nabi, rahimallah, Allah menyayangi orang tua yang mengajarkan berbakti anaknya kepada dirinya. Orang tua yang berbakti kepada anaknya, ngajarin bagaimana. Tuh ja'a Arabi itu orang Arab kalau nanya Nabi itu kadang-kadang Nabi lah pakai sorban tarik aja sampai berbekas minyak. Ya Rasulullah,
Ya Muhammad, bukan ya Rasulullah kadang-kadang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, dullani ala amalin yudkhilul jannah. Kasih tahu saya amal yang bisa masukkan saya ke surga. Orang-orang kayak gini nih, kan di kita juga ada, Pak. Maka di Indonesia ada namanya imsak. Yang ini sih udah nggak pakai imsak juga, setengah jam sebelumnya udah beres kan? Apa yang beres coba? Nabi kalau sahur itu selesai sahur sampai ke subuh kira-kira orang baca 50 ayat. Maka sahur itu sunnahnya dimundurkan. Kalau sekarang jam 4.42, ya jam 4.42 kira-kira. Orang kalau baca Quran 50 ayat berapa menit kira-kira? Ya, baca Qurannya jangan kayak Muammar, Pak. Yasin. Itu setengah jam, Pak. Biasa dah murotal dah, kayak murotal. Dzikru rahmati amdahu zakariya inna la rabbahu nidaan khafiya rabbi inni wahana al-'adhu minni wasta'ala ar-rasu syaiba. Paling 10 menit. Nah kalau subuhnya jam 4.42, 10 menit tuh, setengah 5 selesai tuh, baru selesai. Kebahasa 10 menit itu ada imsak. Tapi yang namanya puasa tetap dari subuh sampai maghrib. Ya. Kalau orang tasawuf bilang, Pak, sahur itu bukan makan yang diinginkan. Nabi cuma bilang tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur kamu di sahur itu ada berkah. Apa sih berkah? Ini kan kalimat berkah ini, Pak, kalau bahasa tasawuf pada tingkatan rasa, bukan pada tingkatan materi, bukan pada tingkatan fisik, tingkatan rasa. Pak, Bapak waktu belum nikah berapa gajinya? Punya anak satu berapa gajinya? Punya istri, punya tua berapa gajinya? Pernah ngerasain sampai miskin banget? Enggak, Pak, cukup aja. Maka orang bilang, bini lu berkah, anak lu berkah. Nah, dulu waktu masih bujangan, gajinya UMR, kurang. Waktu bujangan? Nah iya. Kan kalau bujangan mah jam dikit rusak, ganti. HP risik juga, ganti. Nah, ada model baru, ganti. Motor kreditin memberes, ganti. Bujangan, nggak ada yang dipikirin. Pas nikah, gaji masih sama, hidup berdua, cukup. Harusnya kurang matematikanya. Kenapa habis itu? Sebab HP rusak dikit, biarin dah, yang penting makan. Ya, kata istrinya HP udah rusak, biarin, nggak apa-apa. Sampai saat ini kan akhirnya bapak-bapak nggak peduli sama baju baru ketika lebaran. Yang penting anak sama istri. Ya, berkah tuh. Tapi pernah kecewa? Enggak. Pernah ngiri? Enggak. Itu berkah namanya. Adanya dirasa, Pak. Kalau bapak masih ngiri sama bini, berarti bininya belum berkah. Bapaknya nggak berkah. Enak banget lo beli baju baru, gua kagak. Laki siapa itu begitu? Saya kan kalau cerita begitu, kadang-kadang istri itu kalau dikasih uang buat lebaran, nih nanti buat lebaran. Tuh kadang-kadang gitu, Pak. Dia hitung tuh, dia anak saya 4, dia cukup. Tapi saya jangan hitung, Pak. Anaknya berdirinya aja hitung. Saya bercanda, kenapa aku nggak dihitung, Mi? Ya, Abi mantar dapat kain dari masjid, gitu katanya. Nah, dah. Jadi sahur itu berkah. Kenapa berkah? Teman-teman mungkin ada di sini, mohon maaf ini seuzon banget ya, nggak apa-apa deh ya. Ada teman-teman yang selama ini belum pernah tahajud, barangkali mohon maaf. Ini kalau muka wajahnya saya minta maafin. Pas benerin omongan ini. Nah, ketika bangun tuh mau makan sahur itu kan masih ada sisa-sisa waktu yang bisa dimanfaatkan buat tahajud. Coba lihat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ini luar biasa ayat. Pada kalimat asa ayyam'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kalau Bapak main di pesantren, bangunlah kamu, tahajudlah kamu, asa ayyam'ataka rabbuka, nanti Allah akan bangkitkan kamu. Allah akan munculkan potensi kamu. Maqaman mahmuda, di tempat terpuji. Lihat kalimatnya. Ba'asa yam'asu itu fi'il mudhari. Ini kalau kita ngaji di pesantren. Fi'il mudhari itu kalimatan dalat ala maknan yahtamil hala wal istiqbala. Kalimat yang digunakan buat sekarang dan akan datang. Anda tahajud sekarang, maka terus Anda punya potensi akan dimunculkan oleh Allah. Sebagai bapak, bapak terbaik. Sebagai suami, suami terbaik. Sebagai karyawan, karyawan terbaik. Sebagai pimpinan, pimpinan terbaik. Sebagai ustadz, ustadz terbaik. Lewat tahajud. Maka ada yang nggak bisa dihitung, Pak. Nggak bisa dihitung ini kalau urusan yang maha kuasa nih, nggak bisa dihitung. Kalau kan begini, Pak. Matematika kita makan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu matematika kita. Tapi ke matematika Allah nggak begitu. Main lihat potongan acara lapor Pak, si Dika.
Itu saya bilang ada juga matematika sekolah sama matematika kenyataan. Jadi ada ahli matematika didatangkan, mungkin bapak-bapak pernah lihat. Dia bilang, dia matematika kenyataan beda. Kalau punya duit 30.000, kemudian kita belanja di warung 15.000, berapa kembaliannya? Ini mengelawak dia kan. Kata ahli matematika 15.000. Oh salah, 5.000. Coba. Bapak bawa duit 30.000, belanjanya 15.000. Yang dikasih ke warung berapa duit? 20. Kembalinya? Masa 30-30-nya kebangatan tolol kita, Pak. Bawa duit 30.000 nih. Berapa duit, Bang? 15.000. Dikasih 30.000. 20.000-an satu, sama 10.000-an satu. Lah, kebangatan bodoh kita, Pak. Yang kita kasih berapa? 20.000. Kembalinya berapa? Itu nih matematika kenyataan, Pak. Beda. Di situ saja sudah beda. Maka ada sebuah buku judulnya The Power of Tahajud. Hebatnya tahajud. Ada orang bilang saya sukses lewat tahajud. Karena ini nih ayyaba'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Sukses kita lewat tahajud. Dan besok ketika Ramadan, tahajud luar biasa posisinya. Karena ada waktu buat tahajud. Nah, ada sebuah ungkapan di kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini biasanya pesantren kalau ngaji tasawuf kelasnya udah kelas menengah ke atas nih. Kalau kelas bawahnya biasanya Nasu'il Ibad, Irsadul Ibad, Riyadus Solihin biasanya. Ini Hikam. Ada kata-kata begini, Pak. Idza arada ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi izzin yafna. Kalau bahasa kitanya, kalau Anda pengen mulia, terus mulia, nggak akan hilang kemuliaan Anda, maka Anda jangan merasa mulia dengan kemuliaan yang bisa hilang satu saat. Kalau Anda ingin mulia, mulianya terus nggak hilang-hilang, maka jangan merasa mulia dengan sesuatu yang akan hilang. Bapak-bapak merasa mulia dengan ketampanannya. Berapa lama? Nah, ini kan masih kelihatan cakep-cakep nih. Bukan jilat kan, bukan ya? Iya, berapa lama? Ibu-ibu merasa mulia dengan kecantikannya berapa lama? Nah, presiden merasa mulia dengan jabatannya berapa lama? 10 tahun paling lama. Yang punya harta kaya berapa lama? Nanti akan muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru. Maka bersandarlah dengan yang maha mulia. Sujud kita ketika tahajud itu bersandar dengan Allah yang maha mulia. Maka nanti Bapak bisa mulia di hati anak. Selamanya. Bisa mulia di hati istri. Selamanya. Istri mulia di hati suami. Selamanya. Lewat apa? Tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Besok Ramadan jangan tinggalin tahajud. Sama-sama yuk bareng-bareng. Wa minal laili wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah. Nah, dah. Terus masuk. Ada ketika berbuka sekarang. Ketika Bapak berbuka puasa tuh ada hadis mengatakan begini, arba'u da'awatin la turaddu. Ada 4 doa yang kagak bakal ditolak kata Allah. Ini bahasa kagak bakal, bahasa Betawi, Pak. Nggak mungkin ditolak. Nah, salah satunya adalah dakwatus shaim hatta yuftir. Dakwanya orang puasa ketika dia berbuka. Nah, udah jangan diributin doanya, Pak. Mau Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Campurin habis itu, Pak. Tambahin doanya ketika berbuka. Kan itu waktu yang mustajab. Saya pernah umroh itu kebetulan ketemu hari Senin, hari Kamis. Teman ngajakin puasa Yuji. Rasain puasa di Madinah gitu kata dia. Ayo deh. Walaupun saya ragu-ragu. Mungkin kan lamaan Pak maghribnya. Mana panas. Cuma karena Ustadz diajak kan malu kalau nolak ya. Ayo dah. Tahu nggak nyaurnya? Di lobi hotel itu ada roti sama teh. Saya bilang begini waktu itu mau ke masjid. Kan biasa kalau umroh sama haji kan ke masjidnya pada getap-getap ya. 2 jam sebelum subuh udah ke masjid. Di sini udah komat belum datang. Saya pernah ditanya kenapa Ji ya? Itu kalau disuruh kita semangat banget, dia tempatnya bagus. Madinah kan airnya pernah diminum sama Nabi, kita minum air yang pernah diminum sama Nabi, kita hirup udara yang pernah dihirup oleh Nabi, kita injek tanah yang pernah diinjek oleh Nabi, kita sholat di masjid yang Nabi pernah sholat. Aura Nabinya masuk, semangat kita. Nah, di sini coba tanahnya diinjek sama kita, tukang paket, semuanya ya. Lah di Mekah tanahnya haram, dihormati. Masjidnya
haram, dihormati. Yang datang orang semangat mau ibadah, Pak. Minumnya zam-zam, temennya korma, mantep bener. Kita udah pam-pam sama ketoprak makannya. Maka saya bilang nggak bisa, Pak, paseh kita disamain sama paseh Abdurrahman Sudais itu nggak bisa begitu. Kita punya lajnah berbeda. Nggak bisa. Kalau kebetulan bisa beberapa orang aja, tapi jangan dipaksa, Pak. Bapak kalau udah nggak bisa pasih banget tuh jangan dipaksa, Pak. Emang ada turunan. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Tahu nggak saya sahurnya di mana? Itu makan roti kecil-kecil sama teh gitu, teh hangat tuh sebut dengan syahid. Syahid. Sama kopi. Kopi dia kan beda, Pak. Gohwa dia beda sama gohwa kita. Gohwa dia tuh rasanya agak pahit, kemudian dimakannya sama korma baru gohwa. Gohwa dia beda sama kopi kita. Kalau kopi kita bahkan apalagi ada yang tukang kopi baru diaduk aja Aceh nih. Baru dia Aceh nih. Ada, Pak, luar biasa. Ada yang baru diaduk, wah ini mah kopi Arabica nih. Ini mah kopi ada. Kalau saya nggak penting, Pak, yang penting dibayarin saya mau kopi apa kayak. Nah, puasa di sana itu ketika berbuka, kan kalau Senin Kamis tuh sudah dibikin suproh tuh, panjang putih tuh dimasukin. Yang puasa, enak saib, mana yang puasa? Tang, hina, idlis, hina dulu. Duduk kita. Tuh ada teman-teman dari Mesir, teman-teman tuh ketika berbuka, dia cuma minum air ini mau korma, habis itu menghadap kiblat, doa lama doanya. Lama doanya. Setelah dia jawab azan tuh dia berdoa lama doa. Dan di sana ketika Senin Kamis itu komatnya lama karena mengasih waktu buat orang yang berbuka. Jadi besok ketika buka puasa, Pak, doa. Yang mau pada pergi haji doa, yang mau pergi umroh doa, yang mau kawin lagi ya doalah. Pelan-pelan tapinya, Pak. Nah, di samping ada yang amin itu. Nah, dah itu ketika usahakan, Pak, ketika buka puasa, kalau tradisi saya nih pakaian sengaja saya pakai begini nih, Pak, nih hari ini tradisi saya di Jakarta, di Betawi. Jadi kalau udah buka puasa udah begini pakaian. Saya nggak pernah buka puasa, jarang sekali buka puasa di masjid di rumah, sebab itu waktunya saya berbuka dengan keluarga. Ketika buka saya baca doa. Anak saya yang kecil tuh kadang-kadang karena udah ausan saya baca doa lama gitu, kadang-kadang habis besok doanya panjang-panjang. Tuh es lapa udah manggil-manggil saya katanya. Nah, habis doa, makan segala macam langsung ke masjid. Kalau mau makan besar ntar habis dari masjid. Ustaz, kadang-kadang masjid sama TV ajarnya beda. Pakai TV aja, Pak. Di masjid biasanya belakangan. Karena muazinnya buka dulu. Mana habis buka pengen kencing. TV. Iya, uduh lagi. Akhirnya di rumah lama. Lihat Upin Ipin udah ajan ya. Kadang-kadang, Pak, iman kita kan seperti cerita, iman kita tuh suka berubah. Kalau bukan Ramadan, iman kita iman masjid. Kata bininya begitu, Bang, udah ajan di TV tuh, masjid belum. Tuh, tapi pas Ramadan iman kita ke TV. TV ajan, Bang, masjid belum, TV udah. Tuh. Sebegitu ya iman kita. Nah, dah, ketika tarawih nanti, Pak, Bapak Ibu mau tarawihnya 8 tak plus 3 silahkan. Mau tarawihnya 20 plus 3 silahkan. Semoga dua-duanya masuk kategori man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Yang penting kan bacaannya, Pak. Kalau yang 8 plus 3 hatam Quran sebulan, yang 20 plus 3 hatam Quran per sebulan, keren, Pak. Nah, yang parah kan yang main cepet-cepetan. Iya, artinya yang 8 plus 3, kenapa lu? Soalnya banyak banget. Sini aja dikitan. Imamnya lama, Pak. Mana pakai kultumnya setengah jam. Sebelum, biasanya kan kalau yang 8 plus 3, habis sholat isya kultum dulu. Baru sholat 8 plus 3 tuh. Saya kalau ceramah suka begitu. Lagi sih, terawih pakai nyari masjid. Yang ada di rumah aja, lama Ustaz. 2 plus 3, saya ke sono 11. Ceramahnya 1 jam Ustaz.
Dia pulang, tetangganya udah pada ngabisin es kelapa mau goreng. Dari mana, Bang? Gua kejebak sholatnya. Sholat pakai kejebak, udah di situ aja. Yang penting bacaannya, gerakannya. Sebab di mazhab Syafi'i itu ada namanya tomaknina, nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Ada tomaknina, Allahu Akbar. Sekedar baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal, sekali nggak apa-apa, subhanallah sekali nggak apa-apa, nggak bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita udah belajar tajwid, nggak bisa baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya kan nggak bisa. Kalau mau disambung kan ada ujungnya, ada waqaf, ada wasal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iya. Nggak bisa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau mau waqaf jelas ada napasnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini kan waqaf kagak, wasal kagak. Kadang-kadang tabrak aja tuh. Dibenerin Pak. Kata Nabi, at-ta'anni minallah wal ajratu minasyaitan. Lambat-lambat ibadah datangnya dari Allah, cepat-cepat datangnya dari setan. Khawatir tuh semasjid setan semua. Kita merasa ibadah kita bagus, ya sabun annahum muhtadun. Mereka mengira dirinya mendapat petunjuk, padahal enggak, justru disesatkan. Lebih cepat, lebih baik. Enggak begitu Pak, ibadah mah main bener-beneran, bukan main cepet-cepetan. Tetap aja Pak, Bapak mau selesai jam 8 lewat 10, mau selesai jam 9, lebarannya 1 Syawal Pak. Tetap Pak. Kalau ada penceramah yang dari Kalimantan, apa dibilang begitu? Ada ibu sholat imamnya lama. Hah, besok pindah aja. Pindah ke masjid sebelah sana. Masjid sebelah imam yang kemarin di sini pindah ke sono. Kata dia lagi imamnya. Istiqomah aja Pak. Tarawih itu kan penamaan ulama Pak. Nabi tidak menyebut tarawih, enggak. Penamaan ulama. Itu dari kata roha. Roha itu istirahat. Kalau capek istirahat dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang mau minum dulu deh ya. Kita istirahat dulu nih. Begitu sebenarnya. Karena banyak jadi ada istirahatnya. Nah, cuma kita memaknai kan gitu, sholat tarawih, sholat yang berkecepatan tinggi. Jadi halnya yang lama-lama imam disalahin, lama banget. Besok caretannya nih jangan pakai lagi. Nah, yuk sholat itu manqoma. Kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan yang mau 8 plus 3 silakan. Udah jangan diributin Pak, dari zaman dulu ribut nggak kelar-kelar. Jadi mana Ustadz yang benar? Dua-duanya benar. Lu yang kagak benar. Nanya mulu, sembayang kagak. Tiap tahun nanya, tapi sholatnya enggak. Lu yang kagak benar. Dah, mau 8 silakan. Kadang-kadang juga mohon maaf Pak, kalau bicara kita taklid, yang 8 juga kadang-kadang taklid, yang 20 juga kadang-kadang taklid. Saya pernah nanya Pak, terakhir berapa? 8 Ustadz, plus 3. Iya, kenapa? Dari dulu Ustadz, di sini mah begitu. Akhirnya taklid Pak. Yang 20 saya tanya, ngapain dirubah-rubah? Dari babak kita begitu dulu? Sama Pak. Tapi boleh nggak taklid? Boleh. Orang awam boleh taklid Pak. Bapak zaman dokter taklid kan? Minum buat sehari 3 kali ya. Siap dok, 3 kali Pak. Nggak nanya, emang apa? Mana dalilnya? Nggak ada. Kalau 5 bagaimana? Mati. Perdosis. Nah, apa-apa. Tapi ya sekali lagi nih. Apapun yang penting perbaiki gerakannya, bacaannya, tomakninahnya. Ini ada menghadap Allah. Nah, nanti Ramadan dah ya, baru kita mulai ke fikihnya lagi nih sekarang nih. Dah, yang sering nanyakan pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja terjadi sebenarnya. Ustaz, kalau saya kesiangan, saya nggak tahu udah subuh apa belum. Saya sahur aja, ternyata udah siang. Gimana itu Ustaz puasa saya? Hari itu Anda tidak puasa, Anda harus berperilaku seperti orang puasa. Nanti diqodho. Saya udah buka Ustaz, ternyata belum maghrib, TV Bandung. Lagi semangat banget. Ternyata iklan kecap. Iklan sirup apa? Aduh, yang kayak gitu berarti Bapak dianggap batal, walaupun tidak berdosa. Tetap harus qodho. Saya pernah di kampung saya ada orang azan jam masih kurang 15 menit di azan karena mendung. Akhirnya ada orang yang sudah berbuka. Ribut satu kampung. Ada yang bilang, akhirnya yang nanya, puasa saya bagaimana Ustaz? Ya batal.
Kok batal? Karena Anda sengaja minumnya sengaja dan belum maghrib. Salah yang ajan Ustaz. Yang ajan nggak salah kan dia nggak tahu belum maghrib karena gelap. Yang azan justru nggak tahu, nggak dosa. Ente yang dosa. Emang apa semangat banget sama buka puasa? Kan jam ada masih kurang 15. Nggak saya kira bonus Ustaz. Bonus dari mana? Nggak ada. Yang ajan disalahin. Akhirnya saya harus di masjid itu tuh sebelum tarawih saya harus ngomong bahwa begini hukumnya. Yang sudah terlanjur berbuka mohon maaf Anda tidak berdosa karena Anda tidak tahu. Silahkan nanti diqodho. Yang azan Anda nggak berdosa karena nggak tahu. Saling maaf-maafan saja. Lebihnya begini dah. Anda yang besok kalau jauh lebih baik. Orang-orang puasa Ramadan 30 hari, Anda 31. Luar biasa. Anda jauh lebih baik. Yang kono kesal banget. Udah. Saya kira ini teman-teman barangkali sekilas menyambut Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh teman kita, Pak DKM, yang ada pertanyaan barangkali tentang ini atau lainnya dipersilakan. Nanti kalau Ramadan taklim jangan dikasih air gini ya, saya takut lupa. Ya, ada pertanyaan? Yang ingin lain silakan. Nah, ada silakan. Nggak ada, cukup deh ya. Kita berdoa semoga Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Allah berikan kenikmatan, kesungguhan ibadah kita dalam bulan suci Ramadan dan pada akhirnya Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan malam bulan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan bisihhatin wa 'afiyatin wa sa'ati rizqin. اللهم صحح أجسادنا في رمضان وقوي أبداننا في رمضان وخلص أعمالنا في رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا ليلة القدر في آخر ليلتنا من رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.